Oke. Jadi setelah UTS ya, kita melihat aplikasi persamaan Maxwell. Ya, secara umum persamaannya seperti ini. Ini adalah amplitudo, yang ini adalah alfa, ini adalah konstanta redaman nantinya. Yang beta ini adalah konstanta propagasi, konstanta fase atau konstanta fase ya di sini ya. Nah, ini secara umum awalnya ini dari gamma, ya, gamma ini adalah alfa plus C beta. Ya, nah, di minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Ini nanti ini bilangan kompleks. Yang alfa ini adalah ini, yang di sini alfa. Ini disebut sebagai konstanta redaman. Yang beta itu di sini, yang imajiner itu di sini, ini sebagai konstanta fase. Ya, konstanta fase. Konstanta fase. Nah, gamanya itu kita sebut sebagai konstanta propagasi. Atau konstanta perambatan gelombang. Nah, ini kita bisa dapatkan dari karakteristik medium. Ya, jadi ini dari karakteristik medium ya, sebagai akar ya C omega mu ya, sigma plus C omega epsilon. Ya. Nah, di medium kita ingat ya, di sebarang medium itu ada mu r ya sebagai permitivitas permeabilitas relatif. Ya, ini dikalikan dengan mu 0. Jadi mu ini kita ganti dengan ini. Ya, epsilonnya ya ini sebagai epsilon r dikalikan dengan epsilon 0. Nah, ini bergantung pada nilai karakteristik mediumnya. Oke, nah sigmanya ini adalah nilai konduktivitas. Ya, konduktivitas. Ya, omeganya adalah 2pf ya. Oke. Nah, jadi kalau kita masukkan ini nanti ini akan ada bilangan kompleks. Yang real adalah konstanta redaman, yang imajiner beta itu konstanta fase. Ini untuk medan listrik. Nah, untuk medan magnetnya ya, ini persamaannya mirip, yang berbeda adalah amplitudonya lebih kecil. Ya, ini amplitudonya ini lebih kecil dibandingkan yang ini. Ini dibagi dengan suatu konstanta. Ya, konstanta etanya ini adalah disebut sebagai impedansi. Ya. Jadi impedansi, ya, impedansi itu ya, ini sebagai medan listrik dibagi dengan medan magnetnya. Ya. Jadi kalau kita lihat satuannya, ini kan volt per meter. Ya, yang ini adalah ampere per meter. Ya, hasilnya di sini volt per ampere, ini satuannya ohm. Ya, maka kalau kita mencari H, ya berarti di sini medan listrik dibagi dengan impedansi karakteristik medium. Ya, impedansi intrinsik atau disebut juga dengan impedansi karakteristik. Impedansi intrinsik. Ya, atau impedansi karakteristik. Nah, nilainya kalau ini dikali, yang nilai impedansi itu yang ini dibagi dengan yang ini.
Ya, jadi di sini nilai eta impedansinya adalah akar dari C omega mu ya, sigma plus J omega epsilon. Nah, ini juga bilangan kompleks ya. Nah, kalau kita ingat bilangan kompleks ya, maka ini akan ada besar ya, kita bisa konversi besar dan sudut. Besarnya itu di sini kita bagi amplitudonya, sudutnya ya mengurangi ya. Mengurangi sudut di sini. Fase. Ya, karena kalau kita operasi bilangan kompleks itu kan dibagi, itu kan sama dengan kalau besarnya dibagi, tapi kalau sudutnya operasi bilangan kompleks karena dia dibagi, maka di sini akan sudutnya dikurangi. Oke, ini yang ringkasan dari kuliah kita untuk UAS ya. Nah, kalau di awal-awal kita menurunkan mediumnya berupa udara. Nah, kalau berupa udara, mu R1, ER1, nah, sigmanya sama dengan 0. Nanti Anda bisa turunkan lagi ya. Nah, kalau di udara, karena ininya 0, ya, sigma konduktivitas udara itu 0, maka ini dicoret, sehingga yang ada hanya real, sehingga tetanya ini 0. Kalau teta 0 berarti sudutnya antara medan listrik dan medan magnet sama ya, sepasa ya, karena di sininya 0. Itu kalau di udara. Oke. Nah, kemudian ya, medan listrik ini tegak lurus terhadap medan magnet, tegak lurus juga terhadap arah perambatan. Ya, jadi kalau E-nya arah AX, H-nya arah AY, maka gelombang ini merambat ke arah Z. Nah, kalau persamaannya di sini negatif, maka di sini juga negatif. Ya. Yang ini negatif, di sini negatif, artinya dia gelombang merambat ke arah sumbu Z positif. Ya, gelombang merambat ke arah sumbu Z positif. Ya, ini contoh yang sudah ada di kuliah juga ya. Oke, jadi tuliskan persamaan gelombang intensitas medan listrik magnet berjalan ke arah sumbu X negatif. Nah, di sini sumbu X negatif. Kalau sumbu X negatif, berarti di sininya positif ya. Terus gelombang merambah ke sumbu X, berarti di sininya persamaannya X, di sininya juga X. Ya, jadi ini menunjukkan arah perambatan gelombang. Ya, jadi kalau di sini positif, maka di sini juga positif. Kalau di sini negatif, maka di sini juga negatif. Oke, jadi dari informasi ini ya, kita disuruh menentukan intensitas medan magnet ya, medan magnet berarti H berjalan ke arah sumbu X negatif ya, berarti di sini positif X, di sini X, betanya kita belum ketemu, alfanya juga belum ketemu. Dan bergetar ke arah sumbu Z. Ya, jadi medan magnetnya bergetar ke arah sumbu Z, berarti di sini AZ. Ya, ini bergetar ke arah sumbu AZ. Kemudian diketahui amplitudo gelombang 100 mikroampere per meter. Berarti di sini amplitudonya 100, ya di sini mikroampere per meter. Kemudian konstanta propagasinya, ya ini konstanta propagasinya itu berarti gamma, ya berarti ini
alfa plus J beta. Alfanya berarti 2, betanya berarti 0,5. Kemudian frekuensinya 1 MHz ya, frekuensi ya, berarti nanti kita bisa hitung omega ya. Omeganya berarti kalau frekuensinya 10 MHz berarti omeganya adalah 2 pf. Nah, jadi persamaan lengkapnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi intinya menuliskan persamaan gelombang ya. Di situ ada banyak informasi ya, apakah terkait dengan kecepatan gelombang, kemudian frekuensi, ya, kemudian konstanta fase, konstanta redaman, gitu ya. Nah, nanti bisa juga dibalik ya pertanyaannya. Misalnya kita punya suatu persamaan, tentukan nilai-nilainya, gitu ya. Ya, ini contoh. Sebentar. Nah, ini contoh. Ini ada di soal Skaum ya, yang di buku yang pernah saya bagikan. Ya, silahkan dibaca dulu. Kira-kira gimana? Silahkan dicoret-coret. Oke, coba dipahami dulu soalnya ya. Oke, jadi sebuah gelombang ya dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 10 sin beta Z minus omega T. Ya, gambarkan gelombang di T sama dengan 0 dan di T sama dengan 1. Ya, ketika mempunyai panjang gelombang lambda per 8, kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8, dan omeganya adalah 10 pangkat 6 radian per detik. Nah, ini suruh menggambar ya. Nah, untuk bisa menggambar, ya kita harus tahu dulu nih gelombang ini merambat ke arah mana. Ya, jadi persamaannya dibalik, bukan omega T minus beta Z, tapi beta Z minus omega T. Ya, tinggal dibalik aja ya. Oke, jadi kalau ini mau dikembalikan ke ke persamaan awal, ya persamaan awalnya ini sebarang gelombang, ya bisa E bisa H, ya misalnya kita nyatakan sebagai persamaan medan listrik misalnya ya.
Ini sembarang ya, bisa medan listrik, bisa medan magnet. Ya, persamaannya ini kan 10 sin beta Z minus omega T. Nah, kita bisa kembalikan persamaan awalnya, ya awalnya bentuknya kan seperti ini. Ya, jadi E0 gitu ya, E pangkat bisa plus minus alfa Z, ya bisa sin, bisa cos gitu ya, omega T ya, plus minus beta Z gitu ya. Kalau ini ke arah Z, ya katakan ini ke arah AX misalnya ya. Jadi dari persamaan ini kita melihat kalau diberikan persamaannya seperti ini, berarti kita melihat di sini alfanya sama dengan 0 ya. Karena E pangkat 0 kan 1. Ya, jadi di sini E pangkat 0 dikalikan dengan Z, ini kan 1. Jadi yang ini sama dengan 1. Nah, kemudian supaya kita lebih jelas lagi, ya, persamaannya kita ubah ke persamaan umum ya. Jadi yang ini persamaannya kita bisa nyatakan ya 10 ya sinus ya minnya kita keluarin ya. Minnya kita keluarin berarti di sini omega T ya berarti di sini adalah minus beta Z AX. Ya. Sinus min sin ya sama dengan minus sin ya. Berarti di sini ya kan sini ya di sini kan sama dengan minus 10 sin omega T sinus negatif benar nggak ini minus bisa keluarin ke sini ya, di sini minus beta Z, sini AX gitu kan ya. Nah ini berarti gelombang merambat ya ke arah mana positif Z ya, karena persamaannya di sini negatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sin 30 sama dengan minusin 30 bukan? Sorry, positif ya, minus gini maksudnya. Minus sin 30 sin tangkos. Oh, enggak ya, positif ya. Oke, ini positif. Nah, di sini kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Ya, berarti P sama dengan lambda dikalikan dengan F kan ya. Ya, kalau omeganya 10 pangkat 6, ya, yang diketahui ini adalah omega. Ya, omega itu 2πf. Ya. Ya, kita bisa nyatakan ya. Ya, jadi di sini kita bisa cari lambdanya ya. Ya, jadi di sini kita bisa cari lambda ya sama dengan V per F ya. Berarti kita bisa tinggal cari 3 kali 10 pangkat 8 ya dibagi F-nya adalah ini. Ya.
Omeganya 2πf, berarti F-nya adalah 10 pangkat 6 dibagi dengan 2P. Ya, hasilnya adalah 6P kali 10 pangkat 2 gitu, meter. Oke, lambdanya kita bisa cari. Nah, dari situ Anda bisa gambar. Oke, berarti di sini pada saat T1, ya, ya katakanlah pada saat T1 itu panjangnya menjadi lambda per 8 ya. Berarti kalau lambdanya ini berarti merambat sudah sepanjang lambda per 8, berarti ini dibagi 8. Ya, lambda per 8-nya ini dibagi 8, silakan dihitung. Nah, betanya berapa? Bisa nggak kita hitung beta? Omega udah ketemu, ya omega udah ketemu, ya kita mencari beta. Ya, betanya adalah 2pi per lambda ya. Jadi beta kita bisa cari dari 2pi per lambda. Oke. Jadi betanya adalah 2pi dibagi 6pi kali 10 pangkat 2. Ya, berarti sepertiga kali 10 pangkat 2 ya. Atau 100 bagi 3. Ya, 33,3 radian per detik. Oke, ya ini kira-kira relasinya lain nanti kalau kita cari kecepatan, ya lambda dikali F, bisa juga ya bisa juga kita nyatakan di sini omega per beta ya. Ya, jadi kecepatan ini kita bisa cari dari omega per beta atau pakai lambda F. Ya sama saja ya, omega kan 2πf. Ya, kalau kita uraikan di sini 2πf dibagi betanya adalah 2pi per lambda ya, kan hasilnya sama dengan lambda F. Oke, jadi kita disuruh menggambar, ini kita gambarkan. Ya, ini merambat ke arah sumbu Z positif. Z positif. Ya, sumbu Z positif. Ya, ini persamaannya Y, ya berarti di sini adalah Y. Ya, persamaannya adalah 10 sin beta Z minus omega T. Berarti ini amplitudonya maksimum 10. Ya. Ya, jadi persamaannya sinus ya. Nah, ini satu lambda. Ya, satu lambda panjangnya
6pi kali 10 pangkat 2 ya, berarti kira-kira 600 sekian ya. Ya, 6 kali pi, 6 kali 3,14, kira-kira 18, 1800-an ya. Ini 1 lambda. Ya, 6pi kali 100. Nah, kita disuruh menggambarkan ini pada saat T sama dengan 0 di sini. Kita suruh menggambarkan pada saat T sama dengan T1. Ya, ketika dia berjalan, ya, ketika dia merambat kira-kira lambda per 8. Ya, kira-kira di sini dia merambat. Ya, di sini lambda per 8 pada saat T1. Ya, jadi gelombang merambat ke arah sumbu Z positif. Ya, lambda per 8, coba hitung pakai kalkulator. Ya. Lambda per 8, lambdanya adalah 6pi 100 ya. 6 kali 3,14 kali 100 dibagi 8. Ya, kira-kira di sini lambda per 8 itu 236 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin tanyakan? Ulangi untuk omeganya 2 kalinya. Ya, kalau sebelumnya omeganya 10 pangkat 6, sekarang 2 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau frekuensi atau omeganya ini lebih tinggi, maka panjang gelombangnya akan lebih pendek. Ya, jadi kira-kira kalau ini menjadi di sini 2 kalinya, maka panjang gelombangnya menjadi setengahnya. Ya, jadi kira-kira gambarnya ya, untuk yang baru ya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau sebelumnya ini satu panjang gelombang sekian, frekuensinya 2 kalinya, maka panjang gelombangnya ya akan menjadi setengahnya. Ya, untuk T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan T1 di 236 ya berarti di sini nanti begini. Ya, kira-kira gambarnya ya di sini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, ini soal berikutnya. Oh, ini tadi soal pertama. Oke, yang kedua. Mana?
soal yang kedua. Ya, ini yang soal yang kedua ya. Di udara, EZT 10⁻³ sin omega T minus beta Z. Ya, tentukan HZT. Nah, ingat kalau di udara, ya, ya. Jadi ini persamaan H-nya secara umum, ya, persamaan HZT, ya kan ini tadi sama dengan E0 dibagi dengan besarnya impedansi, di sininya sama, ya. Kalau di sini ada E pangkat minus, kalau di sini ada E pangkat alfa Z, ya di sini ada E pangkat alfa Z, ya. Kalau sin juga di sini sin, ya, omega T minus beta Z. Sorry, kalau di sini ada tetanya, ya. Ya, kalau di sini AX, nanti di sini kita lihat arah medan magnetnya. Secara umum seperti ini, ya. Nah, di udara, ya kita ingat parameter di udara ER itu sama dengan 1, mu R sama dengan 1, nilai konduktivitasnya sama dengan 0. Nah, jadi impedansi karakteristiknya akar J omega mu 0, ya, karena mu L-nya sama dengan 1, ya, di sini 0 karena sigmanya sama dengan 0, plus J omega epsilon 0 karena ER-nya 1. Nah, ini bisa dicoret sama dengan akar mu 0 per epsilon 0. Ya. Mu 0 itu 4pi kali 10⁻⁻⁷, ya. Epsilon 0 sepertiga 6pi kali 10⁻⁹. Ya, jadi di sini ini minus 7, ini minus 9, ya. Ini hasilnya adalah 120 pi ohm atau 377 ohm. Ya, artinya nilai impedansinya 377, ininya 0. Ya, karena ini real, ya. Nilai real. Yang ada hanya real. Kalau yang ada hanya real, imajinernya 0. Berarti sudutnya juga 0. Ya, ingat operasi bilangan kompleks, ya. Sehingga dari sini kita bisa nyatakan persamaan, karena dia merambat ke arah Z, tetap ini HZT 10⁻³ sin, nah di sini 10⁻³ dibagi dengan 377. Ya, sin omega T minus beta Z. Nah, arahnya kemana sekarang? Nah, untuk menentukan arah, ya, arah perambatan itu dihasilkan dari arah medan listrik diputar ke arah medan magnet. Ya, jadi kita tahu arah perambatannya adalah positif AZ, medan listriknya arah AY. Berarti medan magnetnya ke arah apa? AY diputar ke arah mana, hasilnya AZ. Apakah minus AX ataukah arah AX?
Ya, jadi kita harus lihat ya. Jadi kalau kita membuat sumbu, ya misalnya ya ini X, ya Y, ya X diputar ke arah Y, hasilnya Z. Bentar, nggak pas. X diputar ke Y, arahnya adalah Z. Ya. Nah, sekarang dia muternya ke arah Z, Y diputar ke arah mana hasilnya ke arah Z. Ya, Y diputar. Ya, ini diputar ke sana berarti ya. Berarti yang ini adalah hasilnya adalah minus AX. Ya, jadi yang AH-nya ini adalah minus AX. Ya, atau persamaan medan magnetnya ya minus 10 pangkat 3, 377 sin omega T minus beta Z AX. Oke, ini untuk mencari hasil T. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, soal yang ketiga, untuk gelombang di persoalan 14.2, tentukan konstanta propagasi gamma jika diberikan frekuensinya 95,5. Ya, jadi kalau frekuensinya di sini 95,5 MHz, ya, kita disuruh menentukan gamma. Berapakah gamanya? Oke, gamma itu adalah alfa plus C beta. Alfanya dari persamaan ini kan sudah kelihatan alfanya 0. Ya, sama dengan 0 plus C beta. Tinggal cari beta. Ya, beta ya kita bisa cari dari mana? Ya, bisa dari omega per V ya. Omega per V. Ya, ini V sama dengan omega per beta. Beta sama dengan omega per V. Ya, jadi beta sama dengan 2πf dibagi dengan di udara. Di udara itu 3 kali 10 pangkat 8. Ya, seperti di sini 2pi kali 95,5 kali 10 pangkat 6 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Ya, kita dapat gammanya. Oke, ada pertanyaan?
Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Saya masih kurang mengerti yang menentukan arah perambatan, Pak. iya. Yang tadi, kalau sumbu Y tadi diputar ke arah mana yang menghasilkan sumbu Z gitu, Pak. Oh ya. Jadi arah perambatan ya itu arah medan listrik diputar ke arah arah medan magnet. Arah perambatannya kan ini gelombang merambat ke arah Z positif. Ya, ke sana kan ya, ke atas ya. Ini Z positif kan ke atas. Nah, medan listriknya bergetar ke arah AY. Ya, berarti ini medan listriknya ke sini. Medan arah perambatannya ke sana. Nah, kita menentukan arah perambatan kan medan listrik diputar ke arah medan magnet. Nah, medan magnetnya ini juga selalu tegak lurus terhadap medan listrik dan tegak lurus terhadap arah perambatan. Berarti arahnya kalau nggak ke arah AX ya minus AX. Ya, karena harus tegak lurus. Nah, kalau kita putar ke arah E, ya Anda bayangkan ini sekrup ya, sekrup kita putar. Ya, kalau kita putar kan, kalau ke arah E kan dia akan mundur ya. Arahnya kalau diputar ke arah ke sini, dia akan mundur ke sini. Artinya arahnya minus Z, bukan plus Z. Nah, sebaliknya kalau Y-nya kita putar ke sana, Anda bayangkan sekrup diputar, ya berarti putar ke kanan ya. Anda bayangkan sekrup putar ke kanan, ini ke sana, ini putar ke sana, berarti kan arahnya nanti ke arah positif Z. Ya berarti arah medan magnetnya adalah minus AX. Ya, medan magnetnya minus AX. Ya, yang ini ya. Oke, ada pertanyaan lain? Atau masih belum jelas? Terima kasih, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, yang ini sudah jelas? Ya, tadi di sini gamma itu adalah alfa plus C beta. Dari persamaan kalau di udara ya di sini E pangkat alfa Z-nya sama dengan 1 ya. Ini kan sama dengan 1 di sini. Nah, kalau di sini tidak ada E pangkat alfa Z, artinya ini E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Ya, berarti alfanya sama dengan 0. Ya, jadi di sini alfa sama dengan 0 plus C beta. Nah, tinggal cari beta omega per V. Omega 2πf, F 2πf, ya. Karena ini di udara, berarti di sini 3 kali 10 pangkat 8. Ya, 2pi 95,5 kali 10 pangkat 6. Ya, dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Oke, ini hasilnya berapa? Ya, ini radian per meter, radian per detik ya. Ya, radian per meter ya kalau satuan beta ya. Radian per meter. Oke, di sini ada pertanyaan. Nah, ini contoh ya. Medan listrik 10 sin omega T plus beta Z tambah 10 cos omega T
plus beta Z AY. Ya, nah ini kita disuruh menentukan ini jenis polarisasinya apa. Ya, jadi polarisasi di sini ada polarisasi linier, ya, ada yang elips, ada yang bola, gitu ya. Lingkaran, sorry, bukan bola, lingkaran. Nah, apa itu polarisasi? Polarisasi itu kita mengamati kuat medan listrik di suatu bidang konstan. Nah, jadi misalnya kita amati di bidang Z misalnya ya, di sini sumbu, misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, ya ke sana sumbu Z. Nah, kalau kita amati di Z sama dengan 0, berarti kan kita mengamatinya di sini, di bidang XY. Ya, bidang XY nih, di sini. Nah, artinya kita mengamati jejak kurva yang ditinggalkan oleh medan listrik. Ya, di bidang ini, suatu saat di sini, di saat berikutnya gelombang ini berjalan, kan amplitudenya turun. Ya, lalu naik lagi. Nah, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau ini satu garis ini, ya maka ini disebut sebagai polarisasi linier. Ya, karena membentuk garis. Nah, sekarang kalau ini dalam satu arah saja, ya dalam arah misalnya ini AX gitu ya, maka ini polarisasinya linier. Nah, sekarang kalau ada dua seperti ini, ya kita tinggal amati saja. Ya, jadi di Z sama dengan 0, ya kita amati pada saat ya omega T atau pada saat T sama dengan 0. Di saat T sama dengan 0, kita gambarkan gambarnya nih. Ya, ini katakan ini kita amati di Z sama dengan 0, berarti bidang XY. Ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, ya persamaannya adalah E-nya adalah 10 sin 0. Nah, kalau kita amati di Z sama dengan 0, ya, di Z sama dengan 0 kan kita masukkan Z-nya sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Ya, berarti persamaannya 10 sin, pada saat T-nya sama dengan 0, berarti 10 sin 0. AX, ya, ditambah 10, ya, pada saat T sama dengan 0, cos 0 AY. Nah, 10 sin 0 ini kan 0. Yang ada adalah 10 cos 0, cos 0 1. Berarti pada saat ini medan listriknya itu di 10 AY. Ya, katakanlah ini 10 AY. Ya, ini arah medan listriknya. Nah, sekarang kita amati di saat berikutnya. Ya, pada saat omega T sama dengan pi per 4. Maka medan listriknya ya 10 sin pi per 4 AX, ya, ditambah 10 sin cos pi per 4 AY. Ya, pi per 4 berarti setengah akar 2 ya. Di sini setengah akar 2.
Ya, berarti 5 akar 2 ya. Berarti kira-kira di sini. Ya. Di sini 5 akar 2, di sini 5 akar 2. Ya, jadi pada saat berikutnya di sini. Ini E-nya. E pada saat pi per 4. Di sini E pada saat 0. Nah, kemudian kita amati di omega T-nya sama dengan pi per 2. Maka di sini persamaan E-nya adalah 10 sin pi per 2 AX ditambah 10 cos pi per 2 AY. Nah, cos sin 90 ini 1, ya berarti ini adalah 10 AX, yang ini cos 90 0, ya ditambah 0. Ya, pada saat di sini hasilnya adalah 10 pada saat E pi per 2. Nah, kalau kita gambarkan terus, ya ini kira-kira seperti ini. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita gambarkan T yang tidak diskrit di kontinu, maka gambar jejak kurvanya E-nya akan seperti ini. Ya. Berarti ini adalah polarisasinya apa? Lingkaran ya. Ya, karena di sini 10, di sini 10. Jari-jarinya sama. Nah, nanti kalau jari-jarinya beda, di sini 10, di sini 5, nah, nanti hasilnya elips. Karena bentuknya akan lonjong begini. Ya, di sini 5, di sini 10. Ini akan elips. Kalau salah satu aja, linier. Ya. Mau ini atau mau ini, salah satu tidak bersamaan digabung, maka polarisasinya ya ini linier ya. Kalau salah satu. Jadi polarisasi linier itu kalau dalam satu arah saja, polarisasi elips atau lingkaran itu kalau ada dua arah ya, medan listrik dan medan E-nya arah AX dan arah AY gitu ya. Nah, kalau amplitudonya sama akan lingkaran. Kalau amplitudonya berbeda akan elips. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, berikutnya ya. Nah, sekarang kita coba yang soal nomor 5 ini. Sebuah medan magnet H ya, merambat ke arah minus AZ. Ya, jadi ingat ini ke arah minus AZ. In free space berarti di udara. Ya, konstanta fasenya 30 radian per meter. Amplitudonya ya 1/3 pi ampere per meter. Oke. Ya, if the field has the direction minus AY, ya, jadi kalau arah getarnya medan magnetnya ke arah minus AY,
kemudian pada saat T sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, ya, jadi pada saat T sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Ya, tuliskan ya, persamaan medan listrik E dan medan magnet H. Ya, tentukan juga frekuensi dan panjang gelombang. Oke. Ya, tinggal Anda masukkan ke sini ya. Ini persamaan umumnya. Nah, cuma kalau di udara alfanya 0 ya. Jadi ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Ininya sama dengan 0. Ya, kalau di udara. Oke. Silahkan coba. Nah, informasi pada saat T sama dengan 0, Z sama dengan 0 ini kira-kira menentukan apa? Ya, menentukan fungsi apakah dia sin atau cos ya. Oke. Ya, jadi Anda tulis dulu HZ-nya, ya, persamaan umumnya. Ya, jadi di sini X0 per impedansi, di sini sin atau cos gitu ya. Bisa sin, bisa cos. Ya, ini secara umum saya tuliskan secara umum dulu alfa Z, ya, bisa cos, bisa sin. Ya, pada saat T sama dengan 0, Z sama dengan 0, ya, fungsinya sin nantinya ya. Ya, karena pada saat T-nya 0, Z-nya sama dengan 0. Berarti sin di sini omega T plus minus beta Z minus theta. Nah, ini ke arah minus AY. Ya, jadi tinggal masukkan persamaan ini, amplitudonya sepertiga pi. Ya, ininya kalau di udara, ya, sorry, ini yang sudah diketahui adalah amplitudo medan magnetnya ya. Nah, di sini. Ya, di sini A0-nya sudah diketahui adalah sepertiga pi. Ini sepertiga pi itu maksudnya sepertiga pi atau sepertiga pi. Ya, sepertiga pi. Di udara alfanya 0, berarti E pangkat 0 1, ya. Tinggal sin, ya, omega T merambat ke arah negatif Z. Ya, berarti di sini arah positif beta Z, ya, minus AY. Nah, gini persamaan untuk medan magnetnya. Oke. Ada pertanyaan? Ya,
Ya, minusnya bisa ditaruh di depan. Nah, sekarang tinggal tentukan frekuensi dan panjang gelombang. Nah, di sini betanya udah diketahui 30 ya. Berarti di sini beta itu 30. Ya, sama dengan frekuensi, sama dengan kecepatan dibagi omega. Ya, kecepatannya kalau di free space, di ruang bebas atau di udara, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti kita bisa cari omeganya atau frekuensinya. Ya, jadi frekuensinya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, dibagi 2pi kalikan 30. Ya, karena omeganya adalah 2πf. Ya, frekuensinya ketemu. Ya, panjang gelombangnya ya tinggal Anda cari ya, P per F ya. Ya, atau beta adalah 2pi per lambda. Ya, beta tadi adalah 2pi per lambda, ya, maka lambda 2pi per beta ya. Betanya, lambdanya Anda bisa cari dari sini. Nah, itu persamaan umum hanya ya. Untuk mencari E-nya bagaimana? Ya, kalau sudah diketahui di sini, ya, ininya sudah diketahui, ya, maka H0 itu kan tadi sebenarnya H0 itu kan ini H0 ini sama dengan ya amplitudonya E0, amplitudo dibagi dengan kalau di udara 120pi. Ya, H0-nya sepertiga pi. Berarti E0-nya kita bisa cari ya 120pi dikalikan dengan H0 atau 120pi dikalikan dengan sepertiga pi. Ya, hasilnya adalah 40 ya. Nah, sehingga persamaannya ya tinggal E ZT ya 40 sin ya omeganya tadi frekuensinya kita udah bisa cari ya, tinggal dimasukkan nanti ya. Omega T ya plus betanya adalah 30 Z. Nah, arahnya sekarang. Arahnya kemana? Ya, gelombang merambat ke arah sumbu Z. Positif, negatif ya, negatif sumbu Z. Ke arah negatif sumbu Z. Medan magnetnya minus AY. Ya, minus AY. Ya, jadi kalau ini saya buat sumbu, yang sini X, ya X diputar ke arah Y, hasilnya Z. Nah, medan magnetnya ke arah minus AY. Medan listriknya ke arah mana? Apakah AX ataukah minus AX? Supaya merambatnya ke arah minus Z.
Ya, ingat AE ya, arah medan listrik diputar ke arah medan magnet ya, harus sama dengan arah perambatan atau arah vektor pointing. Arahnya kemana? Arahnya ke AX ya. Ya. Jadi AX ini diputar ke sana, ya ini kan arah medan magnetnya. Ya, berarti diputar ke kiri, hasilnya ke bawah. Minus AZ. Ya, jadi medan listriknya ke arah AX. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ya. Tadi di awal tuh yang nyari H itu, Pak, itu kan tahu dari soal arah perambatnya itu ke plus Z atau min Z itu dari mana ya, Pak? Ini kan udah diketahui hanya, sebentar. Ini, direction-nya ya, ke arah minus AZ. Oh iya. Oke, makasih, Pak. Ya, hanya punya arah minus AY. Oke. Soal berikutnya, tentukan konstanta propagasi untuk sebuah bahan punya mu R1, ER8. Nah, ini tinggal ngitung aja nih. Ya. Jadi Anda tinggal hitung gamma itu sama dengan alfa plus C beta sama dengan akar ya C omega C omega mu ya omega mu ya sigma plus C omega epsilon ya, tinggal ada masukkan aja nih. Nah, cuma Anda harus familiar pakai kalkulator menghitung bilangan kompleks ya. Ya, ini tinggal akar C2PF, F-nya adalah ini 1,6 kali 10 pangkat 8. Ya, ini ya 0,25 piko. 0,25 ya, piko itu 10 pangkat minus berapa? 9 atau 12? Pangkat piko itu 10 pangkat minus 9 atau minus 12? Nano 9 ya, berarti sini minus 12 ya. Oke, plus C omega 2pi kali 10 pangkat 6, 2pf ya, 2pf, F-nya adalah 1,6 kali. Bentar saya tulis. Dua pi kali 1,6 kali 10 pangkat 8. Ya, kalikan epsilon ya. Epsilon R-nya 1. Epsilon R-nya di sini adalah 1/36 pi kali 10 pangkat minus 10 pangkat minus 9. Yang ini 2pf
mu R-nya adalah 1, sorry, mu R-nya, ER-nya di sini tadi 8 ya. Ya, mu-nya adalah mu R, mu 0. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Udah tinggal dihitung kalkulator. Oke, silakan dihitung pakai kalkulator. Oke, ini tinggal menghitung pakai kalkulator. Ya, nomor berikutnya, hitung skin depth di frekuensi 1,6 MHz untuk aluminium, di mana nilai konduktivitasnya 38,2 mega Siemens per meter. Mu R-nya sama dengan 1. Hitung juga gamma dan kecepatan. Oke, jadi apa itu skin depth? Ya, skin depth itu kedalaman kulit gitu ya kalau bahasanya ya. Jadi kalau kita punya konduktor, ini khusus untuk konduktor yang baik ya. Jadi untuk konduktor yang baik, ya nilai sigmanya ini besar. Contohnya ini 38,2 kali 10 pangkat 6 ya. 8,2 kali 10 pangkat 6. Nah, untuk konduktor yang baik, ya, seolah-olah medan listriknya itu hanya ada di permukaan. Ya. Nah, berapa kedalaman medan listrik yang ada itu dinyatakan dengan skin depth. Ya, di sini delta. Berapa kedalaman kulitnya ini? Ya, di sekitar permukaan ini. Ini yang disebut sebagai delta. Ya, delta. Nah, kalau medan listrik itu hanya ada di permukaan, ya, kalau ini adalah ada medan listrik, di dalam konduktor itu ada muatan, ya, terutama elektron, maka akan timbul gaya Coulomb, ya, ini sebagai besarnya muatan kalikan medan listrik. Nah, kalau ada muatan, ada medan listrik, ya maka di sini timbul gaya Coulomb atau elektronnya akan bergerak. Nah, elektron bergerak akan ada arus. Nah, arusnya adalah laju muatan persatuan waktu. Artinya apa? Ya, efek skin depth itu menyatakan seberapa dalam ada arus listrik. Ya, jadi delta ini menyatakan ya, kedalaman arus ya di permukaan. Jadi arusnya itu hanya ada di
di dekat permukaan itu saja. Nah, berapa kedalamannya itu dinyatakan dengan skin depth. Nah, deltanya ya Anda lihat di modul ya, itu akan sama dengan seper PF mu sigma ya, seper akar PF mu sigma. Jadi berapa dalamnya tinggal Anda hitung. Ya, jadi di sini kedalamannya tinggal Anda hitung akar pi F-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 8 ya, pi F mu-nya adalah mu R mu 0, mu R-nya 1, mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya, sigmanya adalah ini 38,2 kali 10 pangkat 6 ya, ini hasilnya berapa meter. Ya, silakan hitung. Ya, ini 64,4 mikrometer ya. Nah, untuk konduktor yang baik, maka alfa itu sama dengan beta, ya, sama dengan seper dari deltanya ini. Ya, jadi nanti gamma, ya itu sama dengan alfa plus J beta, ya, berarti di sini sama dengan seper delta ditambah dengan C dari seper delta. Gamanya seper ini ditambah seper ini. Ya, kalau kita ingin berapa kecepatan gelombang merambat di dalam bahan ini, ya tinggal cari P sama dengan omega per beta. Ya, betanya adalah seper delta. Ya, berarti di sini adalah omega dikalikan dengan delta untuk konduktor yang baik. Ya, jadi kecepatannya kita bisa cari ya. W-nya, omeganya adalah 2pi kali 1,6 kali 10 pangkat 8 dikali 64,4 mikro 10 pangkat minus 6 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, berikutnya ini pilihan ganda. Silahkan dicoba. Gelombang datar serba sama, frekuensinya 300 MHz. Merambat sepanjang sumbu Z pada vakum atau ruang bebas atau ruang hampa. Amplitudonya 754. Nah,
Pertama, ini benar atau salah? Impedansi intrinsiknya sama dengan 377 ohm. Benar atau salah? Ya, di vakum impedansi intrinsiknya 377 atau 120 P ya. Ini benar. Oke. Konstanta propagasinya 2 Pi radian per meter. Ya, konstanta propagasi itu gamma ya sama dengan alfa plus J beta. Di udara atau vakum alfanya sama dengan 0. Yang tinggal hanya beta. Beta dicari dari ya. Beta dicari dari omega per V ya. Ya, omeganya 2 pi, F-nya adalah 300 kali 10 pangkat 6. V-nya 3 kali 10 pangkat 8. Coret, hasilnya adalah 2 pi. Oke. Ini benar. Medan magnetnya beramplitudo 2 AY. Nah, kalau ini medan listriknya 754, ya berarti 754 amplitudonya dibagi dengan 377 ya. Oke. Arahnya, ya ini medan listrik arah AX. Nah, cuma di sini sebenarnya ini kan mili ya. Ya, harusnya ini satuannya adalah 2. Ya, arahnya AY benar, ya, cuma mili ampere per meter. Ya, ini salah ya. Ini satuannya mili. Nah, ini harus teliti. Fasa dan medan listrik dan medan magnet sama. Ini benar kalau di udara atau di vakum kan fasanya sama. Ya, karena tetanya ini 0, berarti fasanya ini sama. Oke, jadi pernyataan berikut benar kecuali, ya kecualinya adalah ini. Salah satuan aja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini contoh. Medan magnet dari gelombang datar 300 MHz dalam ruang hampa. Nah, ini dua. Ya, arah AX dan arah AY. Nah, kalau S ini sebenarnya ini sinusoidal ya. Kalau S-nya dihilangkan ini kali E pangkat J omega T. Ya, jadi kalau H-nya dihilangkan, S-nya itu dihilangkan, ya, ini persamaannya adalah arah AX minus 2 arah AY, E pangkat J omega T, E pangkat J beta Z gitu ya. Atau dengan kata lain di sini AX minus 2 AY, ya di sini E pangkat J omega T plus beta Z gitu. Ya, ampere per meter.
Oke, jadi di sini pernyataan yang benar adalah konstanta propagasinya 2pi ke arah sumbu Z positif. Nah, ini dari persamaan ini kan Z-nya plus ya, jadi arahnya adalah negatif Z. Nah, jadi ini salah. Yang berikutnya, medan listrik terjadi tegak lurus dengan medan magnet H. Ya, jadi medan listrik itu tegak lurus, ini benar. Ya, kemudian vektor amplitudo ya berbentuk ini. Ya, jadi ini kan besar, ya, jadi ini besar, ini besar H. Kalau ini E pangkat ini kan pasa ya. Pasanya adalah ini. Ya, jadi besarnya adalah, kalau besarnya ini sama dengan ini, maka besar medan E, ya tadi, ya H dikalikan dengan 377, karena di ruang hampa. Nah, cuma di sini ini menjadi minus, ya ini nanti vektornya kita harus perhatikan ya, arah medan E-nya. Medan magnetnya tidak sefasa dengan medan listrik. Ya, ini pasti salah ya. Di dalam vakum atau dalam udara itu sefasa. Ya, karena di sini tidak sefasa, ini salah. Oke. Nah, yang ini nih di elektromagnetika telekomunikasi nih soalnya. Ini nggak dibahas di elektromagnetik ini ya. Nah, kira-kira yang benar adalah ini. Ada pertanyaan? Oke, baik, kalau nggak ada, sampai di sini. Ya, jadi untuk UAS itu kebanyakan penjalaran gelombang ya di medium di udara, kemudian di berbagai bahan. Nah, soal yang terkait dengan syarat batas kemarin udah saya kasih contoh di kuliah hari terakhir ya. Jadi Anda bisa pelajari lagi. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kuliah kita akhiri. Untuk UAS, PG atau bagaimana? UAS-nya pilihan ganda ya. 20 soal. 100 menit. Ya. Jangan sampai kelewatan jadwalnya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Rekaman kuliahnya tadi tuh ntar dikirim nggak, Pak? Di-share? Ya, nanti saya kirim ya. Oh iya, Pak. Kasih, Pak. Semua rekaman udah saya kirim kan? Oke, baik. Kalau tidak ada, selamat menempuh ujian. Semoga hasilnya cukup baik. Dan saya berharap tidak bertemu di mata kuliah yang sama ya. Sampai ketemu. Saya end call ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.